Ohayo Mina, konnichiwa. Di video ini kita akan membahas kelanjutan cerita dari video gua sebelumnya, tapi berdasarkan web novelnya. Dan buat yang baru hadir di channel ini, saya saranin buat kalian cek video gua yang lain di channel ini, agar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Dan agar kedepannya gua lebih semangat lagi buat kontennya, kalian bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like, tombol subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, agar kedepannya kalian ngedapetin notif video baru dari channel ini. Dan gak usah lama-lama, kita gas langsung ke videonya. Nah di sini tuh Seichi udah berpisah sama kedua orang tuanya, mereka pergi menuju kerajaan Wimberg, meskipun sebenarnya Seichi bisa melakukan sihir transfer, tapi orang tua Seichi tuh nggak mau dan lebih milih untuk menikmati perjalanan mereka. Tapi di sini tuh Seichi kepikiran sama kata-kata terakhir dari Seanos, yang mengatakan kalau mungkin kerajaan Kaiser lebih berbahaya daripada yang selama ini ia pikirkan. Beberapa hari kemudian Seichi menuju kelas dan berpapasan dengan Helen, lalu merasakan ada keramaian di dalam kelas. Ketika Seichi membuka pintunya, yang ada di dalam adalah kelompok pahlawan yang sedang bertengkar dengan Agnos. Dan ketika Seichi datang dan menanyakan apa yang terjadi, para pahlawan mengerutkan wajah mereka menatap Seichi, dan ternyata itu adalah teman Seichi yang sering ngebully Seichi pas masih di bumi. Tapi Seichi sekarang udah berbeda, dan gak ngerasa takut ataupun gemetaran lagi terhadap mereka. Lalu Seichi bertanya kepada mereka, apa yang dilakukan para pahlawan dengan berada di kelas F. Dan yang menjawab pertanyaan Seichi bukanlah Oki, Aoyama, ataupun Kobayashi. Tapi orang di belakang mereka, dia adalah Masaya Kizaragi, Togo Rento dan Oyama Go, grup idol di bumi, menjawab Seichi kalau mereka menginginkan para gadis yang ada di kelas Seichi, dan meminta Seichi untuk tidak menghalangi keinginan mereka, kalau Seichi ingin nyawanya selamat. Mereka juga mengatakan menyukai seseorang dan akan membiarkan menjadi pelayannya, dan gadis yang mereka tunjuk adalah Saria. Dengan cepat dan pakai senyum Saria ngejawab, nggak mau, lalu Kizaragi membalas senyum Saria sambil mengatakan ulang untuk mengajaknya, dan Saria kembali ngejawab nggak mau. Saria mengatakan kalau udah cinta sama Seichi, lalu Kizaragi mengatakan, memangnya apa bagusnya orang ini? Lalu Saria membuka tudung Seichi, dan mereka sedikit terdiam setelah melihat wajah Seichi. Lalu Kizaragi mengatakan kalau dirinya punya kekuatan, lalu apa yang Seichi punya? Dan Seichi dengan santai ngejawab kalau dia nggak punya kelemahan. Kizaragi yang nggak terima ngelemparin bola api kepada Seichi, tapi bola api itu berhenti tepat di depan Seichi. Kizaragi yang penasaran menyuruh teman-temannya melemparkan sihir juga. Dan semua sihir mereka berhenti tepat di depan Seichi, lalu karena Seichi nggak mau kelas hancur, Seichi merintahin sihir itu agar hilang secara alami. Dan Kizaragi pun sempat kagum dan heran melihat hal ini, sementara itu Seichi dan semua murid melanjutkan pelajaran ringan tanpa meduliin kehadiran Kizaragi. Kizaragi yang nggak terima karena dicuekin, ngeluarin sihir suci beratribut cahaya dan mengarahkannya kepada Seichi, tapi ya tetap saja semua serangan mereka menghilang sebelum mengenai Seichi. Para pahlawan yang sudah mulai kesal mengeluarkan pedang sihir, tapi Seichi yang menggunakan skill penilaiannya mendapati bahwa, meskipun itu adalah pedang suci untuk melawan iblis, tapi jika iblis yang baru dibangkitkan itu seperti Lucius mereka hanya akan menemui kematian. Aoyama langsung menyerang Seichi dengan tebasan pedangnya, namun Seichi menghindarinya dengan gerakan ringan, sambil mengatakan, apakah hanya ini kemampuan dari pahlawan, jika hanya begini kalian hanya akan mengantar nyawa kepada para iblis. Di sini gua lupa bilang kalau Seichi tuh bertarung sambil menggunakan sihirnya, untuk melindungi kelas agar tidak hancur karena serangan para pahlawan, terutama lantai dan dinding kelas. Dan lanjut ke alurnya, Kizaragi dan yang lain ngebantu Aoyama buat nyerang Seichi, tapi semua serangan mereka nggak ada yang kena, dan ini sudah berlangsung selama 20 menit, ya ampun cepet banget waktu di sana bro, di sini saja baru 5 menit. Dan para pahlawan mulai kelelahan dengan nafas yang berbunyi seperti pompa air. Dengan wajah merah dan malu para pahlawan berjalan perlahan ninggalin kelas Seichi, lalu mengancam Seichi akan lanjut di pertemuan berikutnya. Dan gak lama setelah mereka keluar ada dua melon Seichi masuk, yang satu memanggil Seichi dan yang satunya lagi memanggil Seichan. Mereka sama-sama mengatakan apakah Seichi baik-baik saja. Dua melon ini adalah Kanazuki dan Airin. Jika kalian bertanya kenapa saya menyebut mereka melon, ya tentu saja jawabannya karena mereka punya melon.
Nah biar gua kutip sedikit, wanita ini bernama Airi Seto dan Seiichi manggilnya dengan nama Airin. Nah di bumi itu sebelum Airin secantik saat ini dia diperlakuin seperti Seiichi. Dan karena hanya Seiichi yang mau dekat dengan Airin, bahkan setiap jam makan sekolah mereka selalu memakan bekalnya bersama-sama. Dan dari sanalah Airi memanggil Seiichi dengan sebutan Seichan, sedangkan Seiichi memanggilnya dengan nama Airin. Sebenarnya Airin ini juga ditampilkan di episode 9, kalau nggak ya 10, pada saat Seiichi sampai di Akademi Sihir Barbador. Ya udah kembali ke alurnya, nah di sini Airin dan Kanazuki menanyakan apa yang sudah terjadi. Singkat cerita di sini Airin tuh ngungkapin perasaannya kepada Seiichi, tapi Seiichi hanya bisa terdiam kaku melihat Airin, lalu Airin mengarahkan pertanyaan kepada Kanazuki, kenapa dia berbohong dengan bilang nggak kenal sama Seiichi, padahal mereka punya hubungan. Kanazuki langsung menjawab pertanyaan itu tapi mengarah kepada Seiichi, yang isinya tuh ngajakin Seiichi buat nikah. Airin yang mendengar Kanazuki juga menginginkan hal yang sama. Sedangkan di sisi Seiichi hanya bisa terdiam kaku, lalu tiba-tiba Saria mendekap tangan Seiichi dan berkata kalau semua itu nggak bisa, karena akulah yang akan menjadi istri Seiichi. Lalu Seiichi menundukkan kepalanya kepada Kanazuki dan Airin lalu meminta maaf karena telah memilih Saria. Sedangkan Kanazuki dan Karen berkata, apa yang kau katakan Seiichi, kami akan menjadi istri keduamu. Mendengarkan kata-kata Kanazuki, Saria mengambil kesimpulan, bahwa itu berarti dia akan tetap menjadi istri pertamanya Seiichi. Lalu Saria ngomong jika seperti itu ceritanya Saria setuju. Di sisi Seiichi sedang asik-asik dengan para melon, Kizaragi menuju ruang lab dan meminta seorang siswa untuk membawakannya semua posion miliknya. Siswa itu mengatakan kalau tidak baik jika meminum posion itu sekaligus. Tapi Kizaragi dan kelompoknya nggak peduli, dan meminum semua posionnya. Kemudian Kizaragi dan kelompoknya, berniat menaikkan level mereka sampai bisa berada di atas level Seiichi. Mereka menuju hutan dan tanpa sadar bahaya, mereka telah meminum posion yang dibuat untuk orc dan sejenisnya, dan efeknya tuh ngebuat anunya mereka berhenti bergairah seumur hidup, tanpa sadar mereka telah kehilangan jati diri mereka sebagai laki-laki. Dan di hutan mereka menuju tempat awal datangnya Demiolos, yang sebenarnya tempat itu disegel setelah insiden penyerangan Demiolos. Karena mereka nggak nemuin satupun iblis, mereka memasuki hutan lebih dalam lagi, dan muncul monster beruang yang datanya belum pernah ada di akademi ini. Mereka ngeluarin sihir, tapi sihir mereka nggak ada satupun yang aktif. Ini juga karena posion yang udah diminum mereka bukanlah posion pengembali energi sihir, mereka mengeluarkan pedang suci dan menyerang monster beruang itu bersamaan. Tapi dengan sekali hempasan cakar beruang tersebut, Kizaragi Aoyama dan yang lainnya terlempar jauh, salah satu anggota mereka salah satu lengannya telah putus, dan pedang suci milik Kizaragi patah. Seharusnya pedang itu bisa utuh lagi jika dimunculkan kembali, tapi ada keanehan di mana saat patahnya pedang mereka kehilangan statusnya sebagai seorang pahlawan, kira-kira sekarang nggak punya kekuatan atau gelar apapun bahkan anak kecil di dunia itu bisa mengalahkan mereka. Lalu beruang itu menghempaskan sekali lagi cakarnya ke arah Kizaragi dan melukai wajahnya, dengan ini Kizaragi tidak bisa menyombongkan dirinya lagi sebagai idol di akademi. Ingatlah karma kesombongan itu berlaku bro, lalu nggak lama kemudian Seiichi muncul dan menggal leher beruang itu dengan satu tebasan. Ini karena Seiichi mendengar mereka hilang dari kelas, tapi meski Seiichi tiba tidak bisa menyembuhkan seutuhnya, Seiichi hanya bisa memberi potion penyembuh sambil menunggu guru yang lain tiba. Gak lama Altria dan para guru yang lain tiba untuk menyelidiki keadaan hutan, karena kedatangan Demiolos kemarin telah merusak ekosistem hutan itu. Lalu Shin pun berpindah menampilkan Putri Raja Iblis Rutia, dan Ranze Raja Kerajaan Wimberg, yang sedang mencoba menjalin kedamaian antara iblis dan manusia. Sementara itu ketika mereka mendiskusikan kesepakatannya, tiba-tiba ada asap hitam yang muncul dari tengah meja itu. Lalu Louis menarik Ranze, dan Zelos menarik Rutia. Lalu Neros mengeluarkan aura yang mengintimidasi lawan dari belakang Rutia dan bertanya kepada sosok itu, siapa dia sebenarnya datang tiba-tiba seperti ini. Dan dia berkata adalah Lester, utusan dari Dewa Iblis, tidak akan pernah menerima hubungan antara manusia dan iblis. Ranze yang mendengar ini menganggap kalau Dewa Iblis ini adalah sosok yang berbahaya, tapi Lester nggak peduli ucapan Ranze dan berkata akan membunuh mereka semua. Ranze mengancam balik Lester, karena di sisinya ada beberapa kesatria terkuat kerajaan Wimberg, tapi nggak lama kemudian seorang penjaga masuk,
dan memberitahu banyak monster iblis yang mendekati kerajaan. Ini adalah serangan yang lebih besar daripada invasi sebelumnya. Louise dan para petualang kelas S menuju para monster yang menyerang kerajaan, dan yang tertinggal di dalam ruangan adalah Ranze Lutia dan beberapa pengawalnya saja. Lalu Lester mengeluarkan aura mencekamnya dan membelah dirinya sampai menjadi 30 bagian tubuh. Tapi kebanggaan dari Lester di sini telah ditumbangkan oleh pengawal dari Lutia, dan Lester tersungkur di lantai. Gak lama kemudian Lester tertawa, dan dari belakang Lutia muncul sosok pria berjenggot panjang mengarahkan pisau itu padanya. Ketika semua beranggapan kalau ini akhir dari hidup Lutia, seorang petualang terkuat kelas S melaju dengan kecepatan tinggi yang setingkat dengan dewa, menghempaskan pisau lelaki itu. Dan dalam sekejap mengakhiri hidup pria berjenggot itu, orang ini adalah musuh petualang terkuat di tempat Gassur. Lalu Sin pun berpindah ke pertarungan antara, Elemina yaitu istri Ranze, ibu dari Robert, juga sebagai petualang tingkat S, melawan Blood Dragon yang seluruh tubuhnya dibungkus rapi seperti sebuah pedang. Elemina menggunakan zira armor petirnya seperti Robert tapi ini versi terkuatnya, lalu menghujamkan tombak petir besar kepada Blood Dragon, dan Blood Dragon pun sudah ditumbangkan. Di sini kerajaan Terbert dalam keadaan sangat kacau, tapi semua petualang Guild Gassur juga mulai ikut bergerak. Lalu berpindah lagi di perbatasan kerajaan, Kapten Raja Iblis Reya menatap ke arah atas benteng, dan berdiri orang yang mengaku sebagai utusan Dewa Iblis, namanya adalah Rodias. Reya melancarkan serangan api Phoenix dengan kecepatan tinggi ke arah Rodias tapi ia dapat menghindarinya. Dan ketika Rodias mau memberikan serangan balasan, Louis datang dan memberi salam perkenalan dengan ayunan pedangnya. Lalu Rodias dengan kecepatan tinggi menghempaskan Reya dan Louis bersamaan. Louis masih mencoba berdiri dengan sisa energinya dan menyerang kembali Rodias. Rodias menghindari semua serangan Louis dan memberikan serangan balasan, lalu sekali lagi Louis terhempas dan jatuh ke tanah. Rodias bersiap mengakhiri ini. Tapi ketika sihir Rodias hampir dilepaskan kepada Louis, salah satu monster tertancap oleh tombak kegelapan. Hal ini membuat Rodias terdiam dan melihat ada dua orang mendekat. Dan yang datang ternyata adalah Seanos dan Lucius. Mereka mengatakan bahwa bantuan terkuat telah tiba. Rodias tertawa mendengarkan penjelasan mereka, yang mengatakan kalau mereka adalah guru pahlawan dan Raja Iblis pertama. Tapi sebenarnya saat mendengar pengakuan Lucius, Rodias dan para iblis lain sejenak terdiam. Lalu Seanos mengatakan kepada Lucius agar menyerahkannya kepadanya, dan Seanos meminta Lucius untuk pergi menuju tempat lain. Seanos menyerang bertubi-tubi Rodias, dan Rodias berusaha mati-matian menahan serangan dari Seanos, dan Rodias yang gak terima telah dibuat mengalami kekalahan oleh Seanos, menciptakan kumpulan pisau mengelilingi Seanos. Tapi Seanos menghindari setiap serangan pisau Rodias, dan Rodias mengatakan gak akan menghentikan serangannya sampai Seanos terbunuh. Seanos tersenyum, lalu menciptakan gerbang kegelapan dan semua pisau terserap ke dalam gerbang itu, lalu Seanos mengeluarkan sihir rantai kegelapan dan rantai itu mengikat Rodias. Seanos berkata maaf saja, tapi setelah kematianku aku menjadi ahli sihir kegelapan dan mendapat gelar bangsawan kegelapan. Gua mau curhat dikit, sebenarnya gua pusing ngebaca alur cerita ini tapi ya bodoh amat gua tulis aja semuanya. Singkat saja dah. Di sini Abel telah menyelamatkan orang tua Seichi dan dua Kaiser Kong. Dua Kaiser Kong ini adalah orang tua Saria, dan kedua orang tua Seichi serta kelompoknya terkejut mendengar hal ini. Ini karena mereka baru mendengar kalau Saria adalah spesies yang sama dari Kaiser Kong. Singkat cerita semua masalah telah selesai dan beralih ke dalam ruangan kerajaan, di sini semuanya berkumpul termasuk kelompok Seanos. Di dalam ruangan terasa hawa yang mengintimidasi, dan Ranze mengatakan kalau ini karena Rutia putri Raja Iblis terluka. Lucius terlihat marah mendengarkan ini dan berniat membunuh pelakunya, tapi dihentikan oleh Seanos, dan Ranze mengingat kalau luka itu berasal dari benda kutukan dan hanya Seichi yang mungkin dapat menyembuhkannya. Karena nggak ada yang bisa ngelakuin sihir transfer di sana, lalu Florio mengatakan kalau peti harta karun pasti bisa melakukan sesuatu. Kalau kalian bingung sama ceritanya, berarti kita sama. Sin kembali menampilkan Seichi. Seichi dipanggil oleh kepala sekolah Barna, karena ada Dangeon baru di dekat akademi, dan itu semua kemungkinan karena sekte agama Dewa Iblis. Bahkan Barna juga mengatakan kalau insiden di kota Travail atau Wimberg yang dikenal dengan ibu kota Terbert, adalah invasi serang besar iblis yang dilakukan oleh sekte agama Dewa Iblis. Barna ingin Seichi menaklukkan dungeon itu, dan setelah mendengar penjelasan Barna, Seichi menerima permintaannya.
Gak lama kemudian Seiichi berjalan keluar dan di tengah koridor ruangan, peti harta karun muncul di depan Seiichi, lalu meraih tangan Seiichi dan membawanya tanpa mengatakan apapun kepada Seiichi. Dan dalam sekejap mereka sudah tiba di kerajaan Wimberg. Dan ketika Seiichi membuka mata, Lucius mengatakan kalau rekannya Rutia yaitu Putri Raja Iblis, terkena kutukan dari utusan agama Dewa Iblis, lalu Lucius mengarahkan pandangannya kepada 3 orang yang telah diringkus dengan kondisi memprihatinkan. Karena para bawahan Rutia melihat Seiichi mencurigakan dengan memakai tudung, Seiichi melepaskan tudungnya dan beberapa dari mereka mengusap matanya, lalu Lucius mengatakan kepada Seiichi untuk segera pergi mengobati Rutia. Lucius mengatakan akan mengurus sisanya di ruangan itu, bagi Seiichi mengingat Lucius adalah Raja Iblis pertama ini adalah hal yang baik. Tapi Reiya mengatakan kalau sebenarnya penasaran kepada Lucius, dan menanyakan siapa dirinya. Dan ternyata Lucius lupa belum mengenalkan dirinya. Lalu Lucius pun mengenalkan dirinya sebagai pendiri negara iblis atau yang biasa mereka sebut sebagai Raja Iblis pertama. Mendengar kata-kata Lucius semua yang ada di ruangan itu terkejut. Lalu Seiichi memegang tangan Rutia dan menggunakan sihir pembalik. Gak lama kemudian tubuh Rutia bersinar. Bawahan Rutia menanyakan sihir apa yang dipakai oleh Seiichi, dan Seiichi berkata menggunakan sihir pembalik, lalu membayangkan kondisinya agar lebih baik. Iblis berambut biru mencekram Seiichi karena menganggap dipermainkan, setelah mendengar penjelasan Seiichi seperti menggunakan sihir anak-anak. Tapi nggak lama kemudian Rutia terbangun, dan iblis berambut biru itu melepas Seiichi. Iblis berambut biru di sini sudah pasti Kapten Reiya dari divisi Raja Iblis. Lalu bawahan Rutia menjelaskan semua yang terjadi dan Rutia memeriksa statusnya, melihat status Rutia yang berubah sama seperti Ranze, yaitu tahan dari semua penyakit, semua wajah iblis menatap ke arah Seiichi. Lalu Rutia menatap ke arah Lucius dan bertanya siapa dirinya, dan Lucius menjelaskan kalau dia adalah Raja Iblis pertama dan baru keluar dari dunia bawah, ini semua berkat Seiichi. Rutia mendekat kepada Seiichi, lalu kembali lagi ke kasurnya, dan Rutia mengatakan apakah kamu benar-benar manusia? Seiichi menjawab benar kalau dia adalah manusia. Dan melihat Rutia tersenyum Seiichi merasa tenang, lalu Ruti kembali ngomong, kalau nggak yakin Seiichi itu manusia. Dan tiba-tiba muncul seseorang di tempat 3 utusan yang sedang sekarat lalu membawanya. Ketika Lucius ingin menghampirinya, penyusup itu menjentikan jarinya, dan berkata tidak perlu terburu-buru, aku akan menghampiri kalian lagi nanti, dan kegelapan di sekitarnya hilang dalam sekejap, termasuk penyusup dan 3 utusan agama Dewa Iblis itu. Dan Ranze langsung menyuruh seluruh pasukan mencari penyusup itu, dan Seiichi mengatakan kalau nggak mungkin mereka bisa menemukannya, dan ceritanya bersambung. Nah jadi cukup sekian pembahasan untuk hari ini, kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya, jika ada kesalahan selama pembahasan mohon dimaafin. Dan jangan lupa untuk ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan biarin Mamang Diablo, yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。